Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan menjelaskan mengenai evaluasi pelajaran 2 mengenai EPB dan KPK pada buku matematika bagian B. Nah, langsung saja pada soal. Soal yang pertama di sini EPB dari 72 dan 144 adalah Nah, kita langsung saja ya. Kita tentukan EPB dari 72 dan 144 ini dengan menggunakan tabel ya, karena yang lebih mudahnya kita menggunakan tabel. Tuliskan 72, tuliskan 144. Nah, bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima yang paling terkecil adalah 2. 72 dibagi 2 hasilnya 36. 144 dibagi 2 itu hasilnya 72. Angka 2 ini bisa membagi keduanya, dibulatkan. Selanjutnya ini dibagi dengan bilangan 2 lagi. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Karena bisa membagi keduanya ya, 2 ini bisa membagi 36 dan 72, maka 2 ini dibulatkan. Selanjutnya kita bagi kembali dengan bilangan 2. 18 bagi 2 hasilnya 9. 36 dibagi 2 hasilnya 18. Selanjutnya kita bagi ya dengan bilangan 2. Karena angka 18 ini masih bisa dibagi 2. Nah, yang 2 ini bisa membagi keduanya ya. 2 bisa membagi 18, 2 bisa membagi 36 ya, dibulatkan. Selanjutnya yang bawah 9 itu dibagi 2 tidak bisa, maka diturunkan ke bawah. 18 dibagi 2 itu hasilnya 9. Nah, karena di sini ada angka 9 ya. Kita bagi dengan bilangan prima berapa? Kalau dibagi 2 ini tidak bisa, berarti kita naik kepada bilangan prima ya yang lebih besar daripada 2 yaitu 3. Nah, berarti kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Karena angka 9 bisa membagi kedua bilangan, maka dibulatkan. Selanjutnya angka 3 ini kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Nah, di sini sudah ada bilangan yang dilingkari ya. Nah, kemudian 3 ini kan bisa membagi keduanya, maka angka 3 ini juga kita bulatkan. Selanjutnya berarti EPB dari 72 dan 144 adalah, kita kalikan jumlah ya, kita kalikan bilangan-bilangan yang ada di samping kiri ini. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 3 hasilnya 24. 24 kali 3 hasilnya adalah 72. Berarti EPB ya dari 72 dan 144 adalah 72. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 2, kelipatan 9 antara 37 dan 49 adalah, nah kita buat terlebih dahulu kelipatan 9 ya. Buat untuk nomor 2 ini kelipatan 9, kemudian 18, 27, 36, 45, kemudian 54, 63 ya, dan seterusnya. Perhatikan di sini kelipatan 9 antara 37 dan 49. Nah, kita temukan dulu ya bilangan 37 ya, berarti setelah 37. Nah, kita perhatikan di manakah posisi 37. Nah, 36, 37 berarti di sini posisinya ya. Kemudian angka 49 di manakah posisi 49? 45 di sini, 54 kelebihan, berarti posisi 49 ada di sini. Nah, berarti untuk jawabannya berapa? Kelipatan 9 antara 37 dan 49 adalah ini ya, 45. Jadi jawabannya di sini adalah 45. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3.
Tentukan KPK dari 24, 26, dan 40. Nah, cara menentukan KPK apabila bilangannya ini besar. Nah, lebih mudahnya kita gunakan tabel. Tuliskan semua bilangan yang ada di sini ya, dipindahkan 24, kemudian 26, kemudian 40. Nah, kita bagi ya dengan bilangan prima yang paling terkecil. Bilangan prima yang paling terkecil adalah 2. Nah, 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 26 dibagi 2 hasilnya 13. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Karena angka 2 ini bisa membagi semua bilangan yang ada di sini, maka dibulatkan. Kemudian yang ini kita bagi kembali dengan bilangan prima yang paling terkecil ya, karena di sini ada 12 dan 20. Ini merupakan bilangan genap. Bisa dibagi dengan 2. 12 bagi 2 6. 13 bagi 2 tidak bisa, diturunkan. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Oke, karena 2 ini tidak bisa membagi ke semuanya, jangan dibulatkan angka 2 yang ini ya. Nah, selanjutnya kita bagi kembali dengan bilangan 2 ya, karena di sini 6, 10 bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 3. 13 tidak bisa, diturunkan lagi. 10 bagi 2 5. Oke. Nah, selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil di antara ini ya. Karena ini semuanya 3, 13 dan 5 ini adalah bilangan prima. Yang pertama kita bagi dulu dengan 3, berarti hasilnya 1 ya. 13, 5. Selanjutnya bilangan 5, berarti baginya adalah 5. Satunya tidak bisa ya, turunkan ke bawah. Kemudian 13-nya ini tetap. Dan selanjutnya 5 bagi 5 hasilnya 1. Selanjutnya ini bagi dengan 13 ya, 13. Nah, 1 dibagi 13 tidak bisa, turunkan ke bawah. 13 bagi 13 1 ya. Kemudian 1 dibagi 13 ini tetap 1. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya karena di sini menentukan KPK dari 24, 26, 40, maka semua bilangan yang ada di samping kiri ini kita kalikan ya. Kita kalikan di sini KPK nah sama dengan 2 kali 2 kali 2, kemudian kali 3 kali 5 kali 13. Nah, karena ini panjang, perlu kita kotret ya untuk menyelesaikannya. Oke, seperti ini. Kalau yang mudah, misalkan ini ya, yang mudah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 bagi 5 dikali 5 berapa? 24 kali 5. Nah, kalau misalkan kita hitungannya besar, boleh kita dengan menggunakan dikotret terlebih dahulu. Misalkan tadi kan 24 ya, 24. Nah, ini hitungan 24 kali 5. Nah, berapa 24 kali 5? Nah, 5 kali 4 itu hasilnya 20, simpan 0, bawa 2. 5 kali 2 berapa? 10 ya, 10 tambah 2 120. Nah, selanjutnya kita kalikan kembali dengan 13. Karena kan tadi sudah dikalikan, ini sudah dikalikan, hasilnya 4. Berarti di sini hasilnya 4 kali 2 8, 8 kali 3 hasilnya 24 ya. Ya, kemudian 24 kali 5 ini kan hasilnya 120. Nah, selanjutnya 120 kali 13 berapa? Kita kotret kembali. 120 ya dikali 13. Nah, berapakah hasilnya? Nah, 13 kali 0 ya, ini 3 kali 0 berapa? 3 kali 0 hasilnya 0. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, kemudian yang angka 1 yang di samping kiri ini ya, kalikan lagi dengan bilangan yang di atas. 1 kali 0 0. 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Selanjutnya kita tambahkan nolnya ke bawahkan. 6 tambah 0 6, 3 tambah 2 5 ya. Kemudian satunya turunkan ke bawah.
Nah, jadi KPK-nya adalah ini anak-anak ya, 1560. Jadi KPK ya dari 24, 26, 40 adalah 1560. Oke, seperti itu ya untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 soalnya adalah jika 16 kurang dari N kurang dari 72 dan N merupakan bilangan kelipatan 7. Bilangan N yang sesuai adalah, nah berapa saja ya bilangan kelipatan 7 ya, N di sini adalah 7. Nah, kelipatan 7 yang ada pada bilangan 16 dan 72. Nah, ini soal seperti ini sama saja ya dengan soal seperti nomor 2. Kita tentukan dulu kelipatan 7-nya. Ya, yang penting kita tahu dulu kelipatan 7 ya untuk nomor 5 ini. Kemudian 14, kemudian 21, kemudian 28, 35 ya, 42, kemudian 35, 42, 49, kemudian 56, kemudian setelah 56 63, kemudian 70, 77 ya, kemudian dan seterusnya. Sudah ya sampai di situ. Nah, kita perhatikan ya. Ini kelipatan 7 antara 16 dan 72. Nah, kita lihat di posisi 16 ada di mana? Nah, di sini ya. Posisi 16 ada di sini. 72. Nah, berarti 70 ada di sini ya, 70. Nah, tengah-tengah ini adalah 72. Nah, berarti bilangan N di sini kan harus kelipatan 7. Nah, sedangkan di sini semuanya sudah kelipatan 7. Bilangan antara 16 ya dan 72-nya semua sudah bilangan 7. Kelipatan 7. Berarti kita tentukan untuk N-nya berarti ini ya 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 dan 70. Nah, ini adalah bilangan-bilangan N ya, bilangan-bilangan N yang ada di antara 16 dan 72, yang mana 16 ini lebih kecil daripada 21 dan 72 ini lebih besar daripada 70. Berarti 70 lebih kecil daripada 72. Nah, maksudnya seperti itu ya untuk soal nomor 4. Jadi isinya walaupun di sini misalkan hanya ada 3 ya, titik-titik, titik-titik dan titik-titik. Jadi maksudnya di sini kita tulis saja semuanya bilangan ini yang ada di sini ya. 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70-nya kita tuliskan di sini semuanya. Oke, untuk menentukan nilai N-nya. Nah, seperti itu untuk soal nomor 4. Oke, selanjutnya nomor 5, KPK dari 72 dan 36 adalah, nah kita tuliskan ya soalnya di sini 72 bilangannya tuliskan dengan angka 36. Nah, bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil, yang pertama adalah 2. 72 dibagi 2 hasilnya 36. 36 dibagi 2 itu hasilnya 18. Nah, selanjutnya karena angka 2 ini bisa membagi ke semua bilangan, dibulatkan. Nah, selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan 2 ya. 36 bagi 2 hasilnya 18. 18 dibagi 2 itu hasilnya 9. Oke. Selanjutnya karena angka 2 ini bisa membagi ke semua bilangan, dibulatkan lagi. Nah, selanjutnya ini dibagi dengan 2 ya. Karena di sini masih ada bilangan genap. 18 bagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 2 karena tidak bisa diturunkan ke bawah 9-nya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apakah masih bisa ya 9 dibagi 2? Tidak ya. Kalau tidak bisa berarti naik ke bilangan prima yang paling besar daripada 2 yaitu 3. Nah, bilangan 3. 9 bagi 3 3. 9 bagi 3 3. Nah, angka 3 ini bisa membagi ke semua bilangan, dibulatkan. Nah, selanjutnya ini kita bagi lagi dengan bilangan 3. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Ini bisa membagi ke semua bilangan, dibulatkan lagi. Oke. Karena di sini KPK, kalau KPK berarti kita mengkalikan semua bilangan yang ada di samping kiri ya. Yang ini 2 2 2 3 3 ini dikalikan. KPK
Nah, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti, nah kita kalikan ya. Nah, 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 itu 4. Kemudian 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 adalah 8. Selanjutnya 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 itu hasilnya 24. 24 kali 3 berapa? Nah, kalau misalkan hitungannya besar, kita kotret ya dengan cara perkalian bersusun. 24 kali 3. Nah, 3 kali 4 hasilnya 12. Simpan 2, bawah 1. Kemudian 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Nah, berarti KPK-nya sama dengan 72. Jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah 72. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nomor 6. Pak Danar mempunyai 16 kelereng merah dan 12 kelereng putih. Kelereng itu akan diberikan kepada beberapa anak. Setiap anak akan menerima jumlah kelereng yang sama. Warna kelereng yang diterima setiap anak jumlahnya juga sama. Nah, maka banyak anak yang diberi kelereng Pak Danar ada berapa? Nah, ini adalah EPB ya, yang mana kan tadi diawali dengan diketahui dengan 16 kelereng ya, yang warna merah dan 12 kelereng yang warna putih. Yang ditanyakan adalah berapakah ya, atau banyak anak yang diberi kelereng Pak Danar ada berapa? Banyak anaknya ya. Nah, kalau misalkan menanyakan tentang banyak anaknya, berarti ini adalah EPB ya. Nah, oke, seperti ini nomor 6. Kita tuliskan terlebih dahulu 16 dan 12. Kita bagi seperti biasa ya, dengan dibagi 2. 16 bagi 2 itu hasilnya 8. 12 bagi 2 hasilnya 6. Selanjutnya kita bagi kembali dengan bilangan 2. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya bagi kembali dengan bilangan berapa? Masih tetap 2 ya. Oke, kita perhatikan dari atas. 2 tadi bisa membagi ke semua bilangan, berarti ini dibulatkan. 2 ini bisa membagi ke semua bilangan, maka dibulatkan lagi. Oke, selanjutnya ini bilangan ini kita bagi 2 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. 3 bagi 2 tidak bisa diturunkan ke bawah. Oke, selanjutnya ini bagi lagi dengan bilangan 2 ya. Angka 2 ini kan tidak bisa membagi ke semua bilangan ya, berarti 2 ini jangan dibulatkan. Selanjutnya yang 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 tetap ya, karena tidak bisa, berarti turunkan 3-nya. Selanjutnya ini kita bagi lagi dengan bilangan 3, satunya turunkan, 3 bagi 3 1. Nah, karena di sini bentuknya adalah bentuk EPB, jadi menanyakan tentang banyak anak yang diberi kelereng oleh Pak Danar ada berapa? Berarti ini adalah EPB. Ya, dengan mengkalikan bilangan-bilangan yang ada di samping kiri. 2 kali 2. Hasilnya EPB-nya adalah 4. Berarti banyak anak yang diberi kelereng oleh Pak Danar adalah 4. Terus dia 4 orang ini kebagian kelereng yang warna merah berapa orang ya, yang mendapat kelereng merah ya berapa biji kelerengnya, yang mendapat kelereng putih jumlahnya ada berapa ya, atau berapa biji. Nah, selanjutnya 16 kelereng merah kita bagi dengan 4, berarti setiap anak akan mendapatkan 4 ya, karena 16 bagi 4 hasilnya 4, berarti 4 kelereng merah. Nah, 4 kelereng merah. Kemudian jumlah kelereng yang warna putihnya ada 12, berarti 12 bagi 4. Berapa 12 bagi 4? 3 ya. Berarti 3 kelereng putih. Nah, jadi kesimpulannya setiap anak akan mendapatkan 4 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Oke, seperti itu ya untuk lebih jelas mengenai EPB. Baik, selanjutnya nomor 7. Nah, pertanyaannya kita perhatikan. Depi datang ke perpustakaan setiap 2 hari sekali, sedangkan Budi setiap 3 hari sekali. Jika mereka bertemu di perpustakaan secara bersama-sama pada tanggal 14 Mei, hari Senin, nah
pada hari dan tanggal berapa mereka akan bertemu kembali. Nah, oke, kita tuliskan yang pertama ya, tuliskan dulu tanggalnya. Misalkan diawali mereka bertemu itu tanggal 14. Nah, kita langsung saja menulisnya yaitu di tanggal 14. Ini untuk tanggalnya kita tulis. Ya, untuk tanggalnya misalkan mereka bertemu itu di tanggal 14 Mei. Kemudian kita tuliskan semua tanggal ke depannya ya. 14, 15, kemudian 16, 17, nah 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Nah, apabila kita sudah menuliskan tanggal, kita perhatikan soalnya. Tadi Depi datang ke perpustakaan itu setiap 2 hari sekali. Nah, sedangkan Budi setiap 3 hari sekali. Mereka awal bertemu di perpustakaan itu tanggal 14. Nah, kita kasih tanda di sini ya untuk tanggal 14. Mereka awal bertemu ya. Nah, kemudian kita perhatikan Depi ya. Depi itu datang ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Nah, kita hitung dari sini ya. Dari awal mereka bertemu. Berarti untuk siapa? Depi ya. Nah, Depi berarti dia akan ke perpustakaan itu tanggal 16 ya. Karena kan 1 2. Nah, berarti di sini Depi. Kemudian ke perpustakaan lagi tanggal 18. Ke perpustakaan lagi tanggal 20. Ke perpustakaan lagi tanggal 22. Nah, ini Depi ya. Nah, selanjutnya yang Budi setiap 3 hari sekali. Nah, berarti Budi, nah dari tanggal 14 ini dia ke perpustakaan setiap 3 hari. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini Budi ya. Budi berarti tanggal 17, 1, 2, 3. Berarti tanggal 20, 1, 2, 3. Berarti tanggal 23. Nah, mereka pertanyaannya di sini, awal mereka bertemu itu di perpustakaan tanggal 14 ya, hari Senin. Berarti kita tuliskan di sini hari Senin. Kemudian Selasa, kemudian Rabu, disingkat saja ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Nah, apabila kita sudah menuliskan ini ya nama-nama hari, kan mereka pertama itu bertemu di tanggal 14 Mei, hari Senin. Nah, pertanyaannya, mereka akan bertemu kembali pada hari apa dan tanggal berapa? Kita lihat di sini ya. Nah, manakah mereka bertemu di tanggal yang sama? Nah, ini ya. Berarti mereka bertemu di tanggal 20. Nah, hari apa? Hari Minggu. Nah, berarti jawabannya adalah mereka bertemu kembali di hari Minggu tanggal 20 Mei. Oke, seperti itu ya untuk soal nomor 8. Selanjutnya di sini untuk bagian B yang terakhir ya adalah nomor 8. Soalnya dalam acara kemah bersama, panitia memiliki 75 tali dan 175 tongkat. Tali dan tongkat akan diberikan pada beberapa regu kemah dan tidak tersisa. Banyak regu yang dapat dibentuk adalah, nah soal seperti ini ya. Kalau ada pembagian-pembagian, maka ini adalah bentuk EPB ya. Kita cari EPB dari 75 dan 175. Kita tuliskan yang diketahuinya yaitu 75 ya tali, kemudian 175 tongkat. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima yang paling terkecil adalah 2. Di sini 75 dan 175 itu tidak bisa dibagi 2. Berarti kita naik ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Apakah bisa di antara bilangan ini? Bisa ya. Nah, 75 dibagi 3 itu kan hasilnya 25. 175 dibagi 3 bisa? Tidak ya, 175 itu tidak bisa dibagi 3. Kalau tidak bisa berarti diturunkan ke bawah. Nah, karena 3 ini tidak bisa membagi kedua bilangan, maka jangan dibulatkan. Selanjutnya, apakah bilangan ini masih bisa dibagi 3?
25 dibagi 3 tidak bisa ya. Nah, berarti kita naik ke bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Nah, 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. 175 dibagi 5 hasilnya adalah 35. Nah, oke, selanjutnya kita bagi dengan bilangan 5 ya. Nah, karena angka 5 ini bisa membagi ke semua bilangan, dibulatkan ya. Nah, selanjutnya 5 bagi 5 hasilnya 1, 35 dibagi 5 ya. 35 dibagi 5 itu hasilnya adalah 7. Karena angka 5 ini bisa membagi ke semua bilangan, maka dibulatkan lagi. Selanjutnya kita bagi dengan bilangan 7. 1 dibagi 7 tidak bisa, 7 bagi 7 di 1 ya, maka ini 1, ini 1. Oke, sudah sampai di sini. Kita perhatikan karena di sini menentukan EPB. Jadi kita kalikan bilangan yang bisa membagi ke semua bilangan ya, baik itu 75 atau 175. Nah, kita lihat di sini yang dibulatkan di sini ada angka 5 dan 5. Berarti EPB-nya adalah 5 kali 5. Berapakah 5 kali 5 itu? 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Jadi EPB dari 75 dan 175 adalah 25. Oke. Nah, berarti di sini banyak regu yang dapat dibentuk adalah 25 regu. Nah, 25 regu ya. 25 regu.